Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, Minggu 23 Juli 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta A. Lopuhaa dan kebaktian di Gereja Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya H. Haumahu dengan panduan tata kebaktian minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Ketiga, berikut kepada jemaat kami sampaikan dua pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari PT Jasara Harja Cabang Maluku melalui klasis GPM Pulau Ambon, ditujukan kepada jemaat seklasis Pulau Ambon. Isi pemberitahuan, salam sejahtera. Bersama ini kami informasikan kepada pemilik kendaraan bermotor bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku telah melaksanakan pemberlakuan pembebasan denda administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ sesuai Pergub nomor 16 tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang pelaksanaannya dimulai sejak 26 Juni sampai dengan 31 Agustus 2023. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. PT Jasara Harja Cabang Maluku, Hermanus Haurisa, Kepala Cabang.
Yang kedua, pemberitahuan berasal dari Panitia Pelaksana Lomba Gerak Jalan Indah Amboina 2023 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon. Ditujukan kepada seluruh warga gereja dan jemaat. Isi pemberitahuan: 1. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon kembali menggelar Lomba Gerak Jalan Indah Amboina 2023 dalam rangka memeriahkan HUT Kota Ambon dan HUT Gereja Protestan Maluku. 2. Pendaftaran peserta telah dibuka pada tanggal 15 Juli 2023 dan ditutup pada tanggal 26 Agustus 2023. 3. Tempat pendaftaran: Sekretariat Angkatan Muda GPM Daerah Kota Ambon dengan alamat Kompleks Gereja Maranatha, Jalan Patimura nomor 1, Ambon. 4. Technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023. 5. Lomba akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 September 2023 dan terbuka untuk umum. 6. Penjelasan tentang persyaratan dan tata tertib lomba akan disampaikan pada saat pendaftaran. Kami sangat mengharapkan adanya partisipasi dan peran serta Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kegiatan dimaksud. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Kamu adalah garam dan terang dunia. Panitia Pelaksana Jennifer Nusi, Sekretaris; William Toisuta, Ketua; mengetahui pengurus AMGPM Daerah Kota Ambon, Ivana Tuhumena, Ketua. Empat, nyanyian persiapan kebaktian. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sembah ya Tuhan.
Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Selamat pagi jemaat Shalom. Mari kita mulai kebaktian kita di pagi hari ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Demikian nats pembimbing kita, Matius 19 pada ayatnya yang ke-14. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Tuhan ku muliakan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita hening
sejenak sebelum kita masuk pada pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Kami mengaku ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah dosa kami. Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kernisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Dulu ku tertindih dosa, oleh makhluk tercemar.
Kita dengarkan kidung pujian dari vokal grup SMTPI Sektor Bakung.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian minggu pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terbaca dalam kitab Keluaran pasal 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 1, terbaca dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh ada dan bersyukur di pagi hari yang indah dan kudus. Dalam kebaktian minggu di pagi ini, Engkau melayahkan kami untuk ada memuji dan memuliakan-Mu dalam kebaktian ini. Di saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, urapi dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sebentar kebenaran firman-Mu yang kami baca dan dengar bahkan akan direfleksikan oleh hamba Tuhan, pelayan firman, Bapak Pendeta Lopuhaa. Biarlah itu akan kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman bagi kami Tuhan selaku umat-Mu, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan, orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simon, Lewi dan Yehuda, Isashar, Sebulun dan Benjamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir yang memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat.
sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian firman Tuhan di pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sejak tahun 1984, melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 itu, ditetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Dan saat ini pun juga kita merayakan Hari Anak Nasional itu. Penetapan Hari Anak Nasional ini merupakan suatu pergumulan yang panjang. Dalam catatan sejarah itu sekitar dari tahun 1959. Yang bertujuan adalah memberikan perlindungan kepada hak-hak anak dan menjamin tumbuh kembang mereka di tengah-tengah masyarakat. Sampai dengan saat ini, tujuan besar terhadap perlindungan anak itu juga belum terlaksana dengan sepenuhnya. Kita masih menyaksikan betapa banyak korban-korban kekerasan terhadap anak-anak. Mereka diperlakukan tidak adil. Anak-anak dijadikan sebagai budak, tidak jarang seperti itu. Dan kasus ini semakin hari semakin meningkat, baik dalam konteks keindonesiaan kita maupun juga dalam lingkungan di provinsi kita di Maluku. Setiap tahun selalu ada peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik yang sudah terdeteksi ataupun juga yang belum. Orang tua juga kadang-kala memperlakukan anak-anak itu dengan tidak semestinya. Tidak jarang juga banyak orang tua yang ingin karena keegoisan mereka lalu mengorbankan hak-hak anak. Kesempatan anak-anak kita untuk bisa tumbuh kembang dalam dunia mereka itu seringkali dibatasi dengan kepentingan-kepentingan orang tua sendiri. Saya menonton beberapa orang yang punya kepakaran, baik itu dalam dunia pendidikan ataupun juga dalam tumbuh kembang anak. Mereka mencoba melihat tentang sistem pendidikan kita, khususnya bagi anak-anak yang sekolah dasar. Saya yakin di sini ada Bapak Ibu guru ya. Anak-anak kita itu terjebak di dalam kurikulum yang mengharuskan mereka pada usia dini, baik itu pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, maupun juga sekolah dasar di jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 3, untuk harus bisa baca dan berhitung. Untuk diberikan pekerjaan rumah yang sangat banyak. Padahal menurut para pakar itu, anak-anak di usia seperti itu justru harus dibiarkan bermain.
Jangan membebani mereka dengan pengetahuan-pengetahuan atau tugas-tugas yang banyak sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bermain. Atau misalnya, anak-anak kita tidak diberikan ruang untuk bagaimana bisa berimajinasi. Saya yakin kalau di sini ada Bapak Ibu guru PAUD dan taman kanak-kanak ataupun juga Bapak Ibu orang tua menggambar pohon, pasti anak-anak mewarnai itu harus warnanya hijau ya. Jadi dari awal sudah diberikan persepsi seperti gitu. Padahal menurut para pakar, biarkan saja mereka berimajinasi, mereka mau menggambar daun berwarna merah, menggambar daun berwarna hitam, tidak soal. Karena itu imajinasi mereka yang berkembang. Bukan diberikan seakan-akan harus seperti gini, harus seperti gitu. Memberikan aturan-aturan yang terlalu ketat dalam cara pandang kita sebagai orang tua, justru tidak memberikan ruang kebebasan bagi anak untuk berpikir, ruang kebebasan untuk berimajinasi, ruang kebebasan untuk mengembangkan logika-logika mereka sendiri. Itu bukan berarti lalu kita tidak membatasi atau berarti kita tidak memberikan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Tetapi biarkanlah mereka itu hidup dalam dunianya mereka, dunia anak-anak mereka, bukan memaksakan dunia orang tua kita di dalam dunia anak-anak kita. Lalu, kalau misalnya tren masa kini, anak kalau punya prestasi bagus, media sosial jadi pelampiasan ya. Foto, nilai-nilai raport, anak saya hebat, nilainya bagus-bagus dan sebagainya. Ukurannya bukan cuma pada pengetahuan. Sebagai seorang tenaga pengajar di perguruan tinggi, saya mengalami hal itu. Anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi, nilai laporan pendidikan mereka bahasa Inggrisnya 90, luar biasa. Saya pikir pasti mereka pintar berbahasa Inggris. Tetapi ketika memberikan referensi berbahasa Inggris, Pak, katong saya bisa baca. Itu karena apa? Terlalu difokuskan hanya kepada pengembangan pengetahuan, tetapi melupakan apa yang namanya karakter. Makanya sekarang, pendidikan karakter untuk membentuk keunikan daripada masing-masing anak itu menjadi hal yang paling utama. Dilindungi bukan cuma dari sisi fisik, tetapi mental mereka itu juga harus dilindungi. Hukum saat ini sangat menentang yang namanya pembulian atau perundungan. Dalam kaitan dengan itu, Gereja Protestan Maluku melalui Lembaga Pembinaan Jemaat di minggu ini memberikan tema kepada kita, yaitu hidup bersama yang peduli dan ramah kepada anak. Konsep hidup bersama bukan cuma sebuah konsep tinggal bersama-sama, ada bersama-sama, tetapi sebuah situasi atau lingkungan yang harus diciptakan, yang harus lahir dari sebuah kesadaran akan kedewasaan kita sebagai orang tua untuk menciptakan lingkungan-lingkungan termasuk lingkungan keluarga kita yang benar-benar peduli dan ramah terhadap tumbuh kembang anak-anak yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu nanti coba membaca lagi tata kebaktian baptisan anak. Di situ dianjurkan supaya jemaat itu menjamin kehidupan dan keberlangsungan hidup daripada anak-anak itu, supaya mereka bertumbuh dan berkembang akan pengenalan akan kasih Kristus dalam hidup mereka. Hidup bersama yang ramah dan peduli terhadap anak-anak adalah membiarkan lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang baik, menjauhkan lingkungan kita dari segala bentuk penindasan-penindasan, kekerasan-kekerasan apapun, termasuk bagaimana kita juga berhak bersuara menentang kekuasaan yang selama ini juga memberikan penindasan-penindasan kepada anak-anak.
Mungkin juga gambaran daripada anak-anak itu adalah gambaran dari orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya, di mana sistem kita banyak sekali mendiskriminasikan orang-orang yang kecil, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang lemah seperti itu. Praktek-praktek penindasan yang terjadi dalam lingkungan kita itu justru juga sudah berlangsung sangat jauh. Bagian firman Tuhan kita di saat ini yang kita baca adalah salah satu bentuk bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk menindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil. Mesir sebagai bangsa yang besar melakukan tindakan perbudakan kepada Israel sebagai bangsa yang kecil, yang lemah. Bacaan kita ini bisa melihat bagaimana dua pola yang diterapkan oleh kekuasaan untuk melakukan penindasan-penindasan terhadap orang-orang kecil itu. Diceritakan dalam bagian firman Tuhan seperti yang tadi kita sudah bacakan, bahwa bangsa Mesir itu melalui kekuasaannya menerapkan segala bentuk kerja paksa kepada orang-orang Israel supaya mereka itu tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Bahwa perbudakan yang dialami oleh orang-orang Israel itu bukan cuma untuk membangun kota-kota perbekalan Mesir, Pitom dan Ramses. Bukan cuma untuk menyediakan bahan baku untuk pembangunan kota-kota mereka, tetapi bentuk perbudakan adalah juga salah satu bentuk penghilangan atas sebuah generasi, atas sebuah masyarakat. Istilah kerennya orang bilang genosida. Itu yang terjadi. Bahwa praktek perbudakan bukan cuma mendapatkan keuntungan ekonomi dari orang-orang yang melakukan praktek itu, tetapi juga berdampak yang sangat masif bagi orang-orang yang mengalami tindakan perbudakan. Generasi-generasi mereka tidak akan bisa berkembang. Mereka tidak memiliki hak-hak atas hidup. Hak-hak kemanusiaan mereka dipreteli, dibungkam seluruh kebebasan-kebebasan untuk bersuara. Kemanusiaan menjadi hilang. Nilai-nilai moralitas seakan menjadi sirna. Tidak ada lagi kesempatan bagi orang-orang kecil untuk bertumbuh dan berkembang. Lambat laun, segala praktek penindasan itu akan membuat mereka menjadi hilang. Generasi itu tidak akan berkembang. Generasi itu akan lenyap hanya karena tindakan itu. Namun diceritakan di situ bahwa semakin ditindas, justru orang-orang Israel itu semakin banyak. Orang-orang itu semakin berkembang. Mereka tidak menjadi orang-orang yang kalah terhadap segala bentuk perbudakan. Mereka menjadi orang-orang yang terus bertumbuh, berkembang. Solidaritas mereka semakin kuat. Dan saya kira ini banyak yang dialami oleh kekristenan kita. Dalam catatan sejarah selalu dikatakan orang-orang Kristen itu semakin dihambat, semakin merambat, semakin ditekan, mereka semakin ditumbuh, semakin berkembang. Orang-orang Kristen itu ketika berada dalam tekanan-tekanan yang sangat luar biasa, solidaritas mereka akan semakin kuat. Makanya kita mengalami situasi itu di dalam konflik sosial yang pernah kita alami di tahun 1999 sampai dengan katakanlah 2004. Situasi yang pelik itu justru membuat kita semakin solid. Cara yang kedua yang digunakan oleh kekuasaan saat itu adalah memerintahkan yang paling terkecil yang menjadi kebutuhan dasariah daripada manusia. Salah satunya aspek kesehatan. Para bidan yang disebut di situ Sifra dan Pua menjadi orang-orang yang disuruh untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel.
Tidak bermaksud mendiskreditkan antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki yang paling utama dan perempuan tidak, karena di situ diceritakan perempuan dibiarkan hidup, laki-laki harus dibunuh. Tidak ada maksud mendiskreditkan di situ, tetapi pandangan masyarakat saat itu melihat laki-laki sebagai suatu kekuatan, penerus atas keturunan, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu mempertahankan hidup, mempertahankan bangsa itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Shifra dan Puah. Bukan cuma karena mereka takut akan Allah, tetapi yang paling utama adalah mereka menjadi orang-orang yang menghargai kemanusiaan. Mereka tahu bahwa dengan melindungi kelahiran anak-anak, maka akan ada sebuah generasi yang terus memiliki keberlanjutan hidup. Akan ada generasi yang terus lahir supaya bangsa itu tidak lenyap. Itulah alasan kemanusiaan yang ada pada mereka. Jikalau kita membayangkan itu dalam situasi saat ini, banyak sekali praktek-praktek. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu yang bergelut di dunia kesehatan melakukan itu, ya semoga memang tidak. Tapi yang kita saksikan banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan itu, tindakan aborsi, ataupun juga mereka yang memiliki anak hasil dari hubungan gelap lalu kemudian membuang anak-anak di tempat, membunuh mereka. Bukan cuma karena tidak takut akan Allah, tapi sangat tidak menghargai yang namanya kemanusiaan. Kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi. Kemanusiaan itu harus mendapat tempat yang layak di tengah-tengah masyarakat. Shifra dan Puah memperjuangkan itu. Mereka mampu melawan titah daripada Firaun. Mereka mampu menentang kekuasaan. Karena mereka tahu dengan benar bahwa setiap orang yang lahir itu memiliki hak untuk hidup. Layak diperjuangkan kehidupannya. Tidak harus dibunuh. Tetapi bagaimana mereka dibiarkan tumbuh dan berkembang sehingga sebuah masa depan itu akan terus tercapai. Kelahiran anak sesungguhnya menunjukkan tentang adanya sebuah masa depan yang akan terus terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Kekuasaan yang lalim seperti yang diterapkan oleh para Firaun, oleh pemerintah mungkin juga saat ini terjadi, harus dilawan. Tanggung jawab kekristenan kita adalah memperjuangkan kemanusiaan itu supaya tumbuh dan subur di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua itu adalah menciptakan lingkungan yang benar-benar memberikan ruang bagi anak-anak kita memperjuangkan segala aspek kemanusiaan mereka. Menjadikan mereka bukan cuma sebagai anak, tetapi menjadikan mereka juga sebagai teman. Tempat di mana kita bisa berbicara dengan sebaik-baiknya dengan anak-anak kita. Tidak mengekang mereka dengan segala kepentingan-kepentingan kita. Tidak memberikan ruang-ruang demokrasi bagi mereka, supaya mereka juga bisa mengemukakan pendapat. Orang tetua biasa kalau dulu cerita lalu anak-anak mau memberikan tanggapan, orang Ambon biasa bilang, jangan basah hua sabaran-sabaran. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang terjadi dalam lingkungan kita kan seperti itu. Padahal itu mengekang mereka dalam aspek-aspek demokrasi. Sebuah pepatah kuno dari Tiongkok yang mengatakan begini, jika Anda ingin hidup 1 tahun, tanamlah biji-bijian. Jika Anda ingin hidup 10 tahun, tanamlah pepohonan. Tetapi jika Anda ingin hidup 100 tahun, tanamlah manusia. Berikan pendidikan yang layak bagi mereka. Berikan pendidikan yang berkualitas bagi mereka. Ciptakanlah lingkungan kita yang ramah dan peduli kepada anak-anak kita.
Selamat merayakan Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak kita yang ada di dalam jemaat ini. Kita pikir hari ini lebih baik jangan suruh anak-anak dong kerja, kasih bebas dong, karena ini dong pun hari. Jadi Bapak Ibu, hari ini kasih senang anak-anak dong sadiki, jangan marah-marah dong terlalu. Tuhan Yesus sayang kata semua. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari secara bersama-sama dengan semua orang di sepanjang sejarah ini kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahiran yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Vokal grup pelayanan laki-laki sektor Bakung dipersilakan. Padang yang gersang dan tandus, rindu akan turunnya hujan. Demikian ku yang rindu padamu dalam setiap langkah hidupku. Meski berat bagaikan kermisi, dosaku di hadapanmu, kau putihkan seputih salju, dan layakkan kau di
hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berikan kami segalanya. Terima kasih Bapa, Kau curahkan berkat melimpah. Terima kasih Bapa, semua indah pada waktunya. Dan mujizat-Mu nyata, Kasih-Mu lah yang terindah. meski berat bagaikan gerimis, dosaku di hadapan-Mu Seputih salju, Kau bunyikan seputih salju, dan layakkan ku di hadirat-Mu Bapa. terima kasih Bapa, Kau berikan kami segalanya. Terima kasih Bapa, Kau curahkan berkat melimpah. Terima kasih Bapa, semua indah pada waktunya. Dan mujizat-Mu nyata, Kasih-Mu lah yang terindah. Kasih-Mu yang terindah di hidupku. Terima kasih Bapa bagi diriku. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau Bapa, berikan kami segalanya. di segalanya. Terima kasih Bapa, Terima kasih Kau Bapa, curahkan berkat melimpah. oh, 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 oh. Terima kasih Bapa, semua indah pada waktunya. Dan mujizat-Mu nyata, Kasih-Mu lah yang terindah. dan mujizat-Mu nyata, dan mujizat-Mu nyata, Kasih-Mu lah yang terindah. Terindah. Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, dengarlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu,
Marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan diberikan, jemaat melakukan nyanyian pujian PKJ nomor 146 ayatnya yang pertama sampai dan seterusnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kedua, Tuhan padamu dan Nama Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. ayatnya yang ketiga, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah Ya, kita syukur. akan melanjutkan ke PKJ nomor 147 ayatnya yang pertama. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kedua, tanganku yang kecil ya Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semua ya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita kembali di ayatnya yang pertama. Di
Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Dilanjutkan oleh Kantoria. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah, semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ukulele Kids SMTPI Sektor Bakung dipersilakan.
Yes, pada saat ku menangis, ku percaya padamu, Yes, kau menjauh diriku, Yesus, ku percaya padamu, Yes, oh betapa ku bahagia, oh Yesus, ku percaya padamu. Yes, pada saya pada menangis, ku percaya padamu, Yes, kau menjaga diriku, Yesus, ku percaya padamu, Yes, oh betapa ku bahagia, percaya padamu, oh Yesus, ku percaya padamu. Ya Yesus, ku percaya padamu. Ya Yesus, ku percaya padamu. Mari saudara jemaat kita satu di dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau ya Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih setia, berkat dan anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Engkau sudah boleh memelihara kami dalam perjalanan-perjalanan hidup ini. Engkau selalu menyatakan kuasa kasih dan keselamatan-Mu bagi kami. Engkau selalu melimpahkan berkat-berkat-Mu, anugerah-anugerah yang sungguh sangat luar biasa bagi kami yang terus dapat kami nikmati hingga hari ini. Terima kasih Tuhan atas semua pemberian-pemberian Tuhan dan anugerah yang begitu luar biasa bagi kami. Sepanjang satu usbu lamanya, kami merasakan tentang betapa besar nikmat dan anugerah Tuhan. Kami bersukacita atas segala kebahagiaan-kebahagiaan yang terus kami rasakan. Engkau menambahkan 1 tahun usia dalam perjalanan kehidupan kami, ataupun juga dalam rumah tangga kami. Engkau juga menyatakan kebahagiaan-kebahagiaan bagi kami lewat keberhasilan-keberhasilan dan juga rangkaian sukacita kami. Bersama-sama dengan keluarga Samar atas sukacita mereka setelah anak mereka Iren diwisudakan dan juga anak mereka Mateus telah menyelesaikan pendidikan bintara kepolisian. Atau juga kebahagiaan-kebahagiaan dan sukacita umat lainnya di dalam jemaat ini yang selalu Tuhan anugerahkan bagi kami.
Tetapi tak jarang juga Tuhan dalam perjalanan kami sebagai umat Tuhan dalam jemaat ini, duka cita itu melingkupi seluruh kehidupan umat Tuhan di jemaat ini. Saat Tuhan memanggil pulang Bapak Daniel Talahaturuson, Bapak Elvis Harbelubun, Bapak Niko Suryali, dan juga orang tua dari keluarga Boham. Memang kami percaya bahwa hidup dan mati kami ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Tetapi kami tetap meminta kepadamu Tuhan. Saat kami ada dalam duka cita, Tuhan jangan tinggalkan kami berjalan sendiri. Tuhan tetap mendampingi kami, memberikan penghiburan bagi kami selaku umat, tetapi juga secara khusus bagi keluarga-keluarga yang kehilangan ini Tuhan. Teruslah ada bersama-sama dengan mereka Tuhan Allah. Sebab kami tahu ada rencana-rencana Tuhan yang indah di balik seluruh kedukaan yang dialami oleh masing-masing umat Tuhan, masing-masing keluarga itu. Tetaplah bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah semua yang kami hadapi ini bisa menjadi penguatan-penguatan atas iman dan spiritual kami yang terus terpaut hanya kepada kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan Allah. Dan usbu yang baru terbentang di hadapan kami akan terus kami jalani. Kami tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memegang tangan-tangan kami, melindungi setiap langkah-langkah kehidupan kami, agar kami tidak jatuh. Tuhanlah yang menjadi penopang dan sumber kekuatan bagi kami, untuk kami melangkah di usbu yang baru ini. Pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, itulah yang kami harapkan bagi hidup ini. Dalam setiap aktivitas dan kerja yang kami lakukan, di setiap tempat-tempat usaha kami, apapun yang kami lakukan untuk bisa menafkahi kehidupan kami secara pribadi maupun juga keluarga, rahmatilah kami Tuhan dengan berkat-Mu itu. Bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu. Curahkanlah berkat-Mu ini bagi seluruh kehidupan umat Tuhan di dalam jemaat ini. Sehingga mereka tidak akan berkekurangan, karena lumbung-lumbung kehidupan mereka selalu terisi penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Dan ajarlah mereka juga untuk bisa berbagi, menopang satu dengan yang lain. Kami yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak, Tuhan kiranya buka jalan bagi kami. Seluruh proses yang kami jalani selalu ada dalam kuasa kasih dan kehendak Tuhan. Tetaplah berikan yang terbaik bagi kami Tuhan, agar kami bisa menjalani semuanya itu dalam kuasa dan kasih sayang-Mu. Kami berdoa bagi seluruh proses pendidikan yang sementara dijalani oleh anak-anak kami di setiap jenjang pendidikan, pendidikan anak usia dini sampai ke perguruan tinggi. Mereka memasuki tahun ajaran yang baru, 2023-2024. Hanya dialaskan di dalam kuasa Allah, Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, seluruh gumulan pendidikan anak-anak di tahun ajaran yang baru ini akan mereka jalani. Kesuksesan demi kesuksesan akan mereka raih.
Seluruh proses pendidikan yang dijalani akan terus membentuk pola pikir mereka untuk terus berjuang demi masa depan. Dan ajarkanlah kami juga sebagai orang tua untuk juga memberikan pendidikan-pendidikan yang terus berkarakter dalam hidup keluarga kami bagi tumbuh kembang anak-anak kami. Menciptakan lingkungan di mana kami berada untuk anak-anak kami bisa meraih prestasi-prestasi mereka, hidup dalam seluruh dunia mereka, terus bertumbuh dan berkembang di dalam cinta kasih sayang Allah sendiri. Kami terus juga bergumul bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah, hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta sampai Ibu Pendeta Ime Ulorlo, dan juga Ibu Pendeta Imel Huae, dalam seluruh proses-proses perawatan dan pemulihan mereka di rumah. Kasih setia Tuhan terus menyertai dan melingkupi mereka. Berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, seluruh makanan, minuman, obat-obatan. Tuhan anugerahkan itu bagi mereka. Juga bagi saudara Rian Resubun dalam seluruh proses perawatan di rumah, dan anak kekasih Anyatala Pesi yang sementara dirawat di rumah sakit, biarlah Tuhan pelihara dan jaga mereka. Kekuatan dan kasih sayang Tuhan akan terus menyembuhkan mereka dari waktu ke waktu. Tuhan senantiasa menyertai mereka yang sakit di dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Mereka yang terus berada dalam kondisi-kondisi yang terus terpuruk karena tekanan-tekanan ekonomi dan sebagainya, Tuhan selalu mendampingi dan melingkupi mereka. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan kiranya mau memelihara dan menyertai mereka senantiasa. Tuhan Allah, kami berdoa bagi seluruh pergumulan jemaat ini, Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, dalam seluruh penyelenggaraan pelayanan, baik dalam tanggung jawab sebagai badan pembantu pelayan, majelis jemaat, penatua, diaken, seluruh mereka yang Tuhan pakai untuk melayangkan seluruh tanggung jawab pelayanan di unit-unit, para koordinator unit, pengurus-pengurus wadah pelayanan perempuan, laki-laki, pemuda gereja yang ada di dalam jemaat ini, para pengasuh, dan semua orang yang Tuhan pakai untuk menopang seluruh pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan sertai dan lingkupi mereka semua. Apa yang menjadi keputusan-keputusan sidang jemaat yang terus dituangkan dalam program-program yang akan dijalankan, kasih setia Tuhan mau menyertai dan melingkupi mereka. Jemaat ini akan terus bertumbuh dalam pengenalan kasih sayang Tuhan. Jemaat ini akan terus bertumbuh untuk meraih apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan jemaat ini. Senantiasa Tuhan anugerahkan roh-Mu itu bagi mereka semua, para pelayan, baik pelayan maupun juga pelayan khusus dalam jemaat ini, untuk tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan dalam jemaat ini. Secara khusus kami berdoa bagi kolektan Saudara Timotius Makatita yang oleh karena pekerjaan harus ia tinggalkan tanggung jawab pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan berkati semua proses pekerjaan yang sementara ia gumuli, dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan bersama-sama di tempat di mana ia bekerja. Anugerahkan berkat senantiasa bagi seluruh kehidupannya. Dan untuk menggantikan Saudara Timotius Makatita, Saudara Renold Nirahua telah menyediakan waktunya, kesediaannya untuk melayani Tuhan dalam tanggung jawab sebagai kolektan di jemaat ini. Seluruh tanggung jawab pelayanan ini didasari hanya di dalam tuntunan kasih sayang Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Setiap pelayanan yang dilakukan oleh Saudara Renold Nirahua akan menjadi berkat bagi hidupnya maupun juga untuk menopang seluruh proses pelayanan dalam seluruh kebaktian-kebaktian di dalam
jemaat ini. Kami berdoa bagi kami semua penyelenggara pelayanan di saat ini, selaku tua agama, selaku penatua diaken, pemain keyboard, singers, penata media, penata sound system, mereka yang Tuhan pakai dalam tanggung jawab sebagai kolektan, maupun juga vokal group laki-laki sektor Bakung, vokal group SMTPI sektor Bakung, maupun juga ukulele kids dari sektor Bakung. Kami serahkan mereka semua dalam semua pelayanan yang mereka lakukan saat ini. Apa yang mereka lakukan sebagai wujud cinta Tuhan bagi hidup mereka yang terus mereka perlabakan dalam setiap hidup mereka. Umat Tuhan ini akan terus dilindungi dan dipelihara dalam kasih setia Tuhan. Mereka akan terus menikmati berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Mereka akan terus menikmati karya-karya keselamatan dari Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan pelihara pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, seluruh di Kecamatan Nusa Niwet secara khusus, RT RW yang ada di dalamnya, kelurahan-kelurahan yang ada di dalamnya. Tuhan berkati kami semua. Setiap penyelenggaraan pelayanan bisa dilakukan dengan baik. Anggota TNI, Polri, dalam tanggung jawab institusi induk dari jemaat ini, TNI Angkatan Darat, biar Tuhan berkati Pak Panglima dengan semua jajarannya, biar mereka juga tetap bisa menjalankan tugas tanggung jawab dalam hikmat dan roh Tuhan selalu. Tuhan tetap pelihara kami semua memasuki usbu yang baru ini. Tuhan kiranya pelihara gereja ini terus berjalan dalam kasih sayang Tuhan. Biar kami bisa menikmati anugerah-anugerah Tuhan dalam hidup kami di usbu yang baru. Masukilah mendahului kami Tuhan. Sediakanlah segala sesuatu bagi kami di usbu yang baru. Jauhkan kami dari segala susah, bahaya, sampai kepada maut sekalipun. Dan biarlah kami terus menikmati berkat dan anugerah serta keselamatan dari Tuhan Allah sendiri. Ini doa kami Tuhan. Ampuni seluruh salah dan dosa yang sudah kami buat melawan titah dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri.
Layanilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom. Bersama Yesus hatiku amat senang, walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Jalan bersama Yesus, hatiku amat senang, walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Bersama Yesus di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. God bless you all.